Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Cerita Misteri. Sebelum kita masuk ke cerita, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru di channel ini. Untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini. Ternyata memang mereka ini belum mendaftar dan gak ada nama mereka. Barulah setelah mereka itu berdiskusi panjang lebar, datang satu orang ini dari luar, dan mulai bergabung dengan obrolan mereka. Gimana sih mbak? Maksudnya jenengan semua ini mau nginep di Villa Kamboja? Iya, ini sudah dipesankan sama Bu Mary, asisten bos kami. Mungkin mbak, mungkin kalian ini nginepnya di Villa Kamboja yang ada di Kaliurang. Kalau ini penginapannya, namanya memang sama. Beberapa kali ada tamu itu yang juga nyasar di sini, coba dicek lagi. Nah, langsunglah dari situ Ajeng telepon lagi Bu Mary. Di situ Ajeng bilang, "Bu, itu benar dipastikan lokasinya dekat di Malioboro atau yang ada di Kaliurang?" Barulah di situ Bu Mary ini diam. "Oh, iya Mbak Ajeng, sebentar ya Mbak Ajeng, saya cek dulu." Setelah dicek ternyata memang Bu Mary ini yang keliru. Jadi Bu Mary itu menyewa sebuah villa yang ada di Kaliurang yang namanya memang sama. Kita sebut namanya Kamboja tadi. Nah, akhirnya setelah mendapat konfirmasi dari Bu Mary, Ajeng dan teman-teman minta maaf kepada pengurus dari Losmen Kamboja ini tadi. "Pak, kami memang nggak sengaja, ini yang keliru adalah asisten bos kami, mohon maaf ya Pak." Akhirnya mereka pun balik mencari lagi villa Kamboja ini yang ada di Kaliurang. Jadi bareng-bareng mereka ke sana, mulai di sini mereka ini sudah mulai merasa capek. Waktu itu sudah sekitar jam 6:30 malam, mereka harus mencari lagi villa Kamboja. Nah, singkatnya sekitar jam 7:30 malam, mereka baru bisa menemukan villa Kamboja yang ada di Kaliurang. Begitu di sana, lokasinya ini sepi. Dan villa ini sebenarnya nggak terlihat angker. Villanya hampir seperti villa-villa yang lain, masih terlihat sangat terawat. Dan ketika mereka sampai di sana, penjaganya ini belum ada. Nah, di situ mereka mencoba menghubungi penjaganya. Gak lama setelah itu datanglah seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu ini bilang, "Mbak, saya ini sudah nunggu dari tadi jam 4:30 sore. Saya ditelepon Bu Mary, saya disuruh ke sini lah, kok mbak-mbaknya ini belum datang." Nah, dijelaskan oleh Ajeng, "Iya Bu, ini tadi keliru, kami ada di Malioboro." Ya sudah, akhirnya sekitar jam 8 malam, pintu villa ini pun dibuka. Di villa ini hanya ada 2 kamar. Nah, di situ mereka mulai membagi kamar. Jadi satu kamar pertama ditempati oleh Ajeng dan juga Sophie, dan di kamar satunya adalah Meta dan Lydia. Nah, selama perjalanan itu, di samping mereka ini sudah sebel karena mereka keliru penginapan, Sophie itu dalam perjalanan selalu ditelepon oleh tunangannya. Nah, memang Sophie ini punya pacar yang statusnya tunangan waktu itu, dan dalam waktu dekat mereka akan menikah. Sebenarnya sebelum Sophie ini berangkat ke Jogja, tunangannya itu nggak setuju. Karena 3 bulan sebelumnya, mereka ini sudah bepergian menuju ke lokasi wisata juga yang ada di Semarang. Jadi tunangan Sophie waktu itu sempat melarang Sophie untuk pergi. Jadi selama perjalanan itu, Sophie ini sering bertengkar di telepon. Nah, ketika sampai di villa itu, Sophie sudah bad mood lebih dulu. Jadi yang mereka ini ketika sampai mereka cari makan, Sophie berdiam diri di dalam kamar. Dia cuma pengen nitip makan dibawa di villa. Nah, waktu mereka makan-makan 3 orang ini, mereka membicarakan Sophie. Tuh gimana sih si Sophie kok bertengkar terus, bikin suasananya nggak nyaman. Nah, akhirnya dalam perbincangan itu, si Meta ini bilang, "Itu Sophie kayaknya ada sesuatu deh. Itu di villa itu tadi aku lihat, ada sosok nenek-nenek dan ada satu perempuan yang dua-duanya sosok ini kayaknya mengincar Sophie." Nah, Meta ngomong seperti ini tentu ada alasan. Meta itu memang dikenal orang yang sangat sensitif dan dia bisa melihat makhluk yang tak kasat mata.
Jadi ketika Meta ngomong seperti ini, teman-temannya percaya dengan Meta. Tapi Meta juga pesan supaya teman-temannya nggak usah takut, karena hal ini bisa diantisipasi. Dan Meta sudah bilang ke teman-teman yang lain, nanti ketika balik di villa, Meta ini minta waktu untuk masuk di dalam kamar bersama Sophie dan jangan diganggu, karena di situ Meta mau melakukan ritual, mau melakukan doa. Nah, singkatnya setelah mereka makan, mereka bawakan nasi goreng untuk Sophie, dibawa ke villa itu. Dan pada saat teman-teman yang lain menyiapkan nasi goreng ini, Meta masuk ke dalam kamarnya Sophie. Dan pintu kamar ini dikunci. Mereka sendiri nggak tahu apa yang dilakukan Meta di dalam kamar. Yang jelas hal itu dilakukan Meta sekitar hampir setengah jam. Setelah itu Meta pun keluar, dan di situ Meta bilang ke teman-teman yang lain bahwa Sophie ini kondisinya sudah hampir parah.